Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 27 September 2024 merupakan peringatan wajib Santo Vincentius A. Paulo, Imam. Bacaan dibawakan oleh Teresia Natalia, Mazmur dilantunkan oleh Sirila Cahyoyanti, dan renungan ditulis oleh Katarina Sugiyarti. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa hadir dalam hidup kami. Di saat ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu. Kami memohon kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kami, agar hati dan pikiran kami dapat terbuka untuk menerima apa yang ingin Engkau sampaikan. Tuhan, berikan kami hikmat dan pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dengan benar. Biarkan setiap kata yang kami dengar dan renungkan hari ini menuntun kami untuk semakin dekat dengan-Mu, menguatkan iman kami, dan juga membimbing langkah-langkah kami dalam hidup ini. Kiranya setiap pesan yang kami peroleh dapat kami hayati dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hidup kami dapat menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung
Tuhan gunung batuku, Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan, gunung batuku. Manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah aku ini? Renungan dibawakan oleh Katarina Sugiyarti. Bacaan hari ini yaitu dari Lukas bab 9 ayat 18 sampai dengan 22. Kita melihat momen yang penting dalam pelayanan Yesus. Di sini Yesus bertanya kepada murid-muridnya tentang siapa orang-orang mengira Dia. Setelah mendengar berbagai jawaban, Yesus kemudian bertanya secara pribadi kepada murid-muridnya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Petrus dengan iman yang teguh menjawab, "Engkaulah Mesias dari Allah." Pengakuan ini sangat penting karena menunjukkan
bahwa Petrus dan murid-murid lainnya mulai memahami siapa Yesus sebenarnya. Namun, sesudah pengakuan itu, Yesus langsung mengajarkan kepada mereka tentang penderitaan yang akan Dia alami. Bahkan, Anak Manusia harus menderita, ditolak oleh para pemimpin agama, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Sebenarnya Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Ini adalah pertanyaan pribadi dari Yesus. Pertanyaan ini tidak hanya ditujukan kepada para murid, tetapi juga kepada setiap kita sebagai orang percaya yang mengenal Yesus. Siapakah Yesus bagi kita? Apakah Dia hanya seorang guru yang baik, nabi, ataukah Dia adalah Mesias, Anak Allah yang hidup? Jawaban kita terhadap pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan iman kita. Pengakuan Petrus adalah contoh iman yang teguh. Tetapi Yesus ingin agar pengakuan itu bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan juga diiringi dengan pemahaman tentang misinya Dia. Setelah pengakuan Petrus, Yesus segera berbicara tentang penderitaannya. Hal ini mengajarkan bahwa mengakui Yesus sebagai Mesias bukan berarti kita akan terbebas dari penderitaan atau kesulitan. Bahkan mengikuti Yesus berarti kita dipanggil untuk mengerti dan menerima penderitaan sebagai bagian dari rencana Allah. Dalam hidup kita, ada momen-momen di mana kita mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi Yesus mengingatkan bahwa jalan salib adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Sebagai pengikut Yesus, kita dipanggil untuk tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan yang penuh kuasa dan kasih, tetapi juga menerima bahwa jalannya mencakup penderitaan, pengorbanan, dan kebangkitan. Terkadang kita tergoda untuk hanya mencari kenyamanan dan berkat. Namun Yesus mengingatkan bahwa iman yang sejati adalah yang setiap mengikuti Dia dalam segala hal, termasuk melalui salib. Apakah kita sudah benar-benar menjawab pertanyaan Yesus? Siapakah aku ini? Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menghadapi penderitaan dan tantangan dalam hidup kita? Apakah kita siap untuk menanggungnya seperti yang Yesus lakukan? Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk menjalani hidup dengan iman yang teguh, mengakui Yesus sebagai Mesias, dan menerima setiap bagian dari rencananya, termasuk penderitaan yang mungkin kita alami. Kita selalu ingat bahwa setelah penderitaan, kebangkitan akan datang, karena di dalam Yesus kita memiliki harapan yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang terbuka, mengingat pertanyaan yang Engkau ajukan kepada murid-murid-Mu, siapakah aku ini? Tuhan, dengan iman kami mengakui bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup, penyelamat dunia. Kami bersyukur karena Engkau telah datang untuk menebus dosa kami, dan kami percaya kepada setiap firman-Mu. Tetapi kami juga menyadari Tuhan bahwa mengikuti-Mu tidak selalu mudah. Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang penderitaan, bahwa jalan salib adalah bagian dari perjalanan iman kami. Tuhan Yesus, berikan kami
kekuatan untuk menerima setiap salib dalam hidup kami. Berikan kami keberanian untuk tetap setia, bahkan dalam menghadapi kesulitan. Ajarlah kami untuk percaya kepada rencana-Mu yang sempurna, seperti Engkau telah bangkit dari kematian. Kami pun percaya bahwa setiap penderitaan yang kami alami akan membawa kepada kebangkitan dan kemuliaan. Bimbing kami agar selalu mengarahkan pandangan kami kepadamu, mengikuti jejak-Mu dengan setia dan berserah sepenuhnya kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Mesias yang mengasihi kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat-saat paling sulit. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.